Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andres Saputra dari kelas 1D jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Alat Berat NIM 22610239. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fundamental engine. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu engine. Engine adalah alat pengubah tenaga panas dari bahan bakar menjadi sumber penggerak pada unit. Pada engine tersebut terdapat dua golongan, yaitu external combustion dan internal combustion. External combustion engine selanjutnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada turbin dan piston. Pada engine jenis internal combustion, penggolongan engine selanjutnya terdiri dari engine piston, turbin, dan bengkel atau rotor. Berdasarkan perlu tidaknya percikan bunga api untuk proses pembakaran, maka engine piston dibagi menjadi dua jenis, yaitu engine diesel dan engine spark. Istilah-istilah pada engine dan ini adalah tampak gambar dari piston, yaitu top dead center atau titik mati atas, posisi paling atas dari gerakan piston, dan ada bottom dead center, titik mati bawah, posisi paling bawah dari gerakan piston, dan ini tampak gambar bore diameter combustion chamber atau tempat ruang bakar, dan ada stroke menunjukkan jarak yang ditempuh oleh piston untuk bergerak dari BDC menuju TDC atau sebaliknya. Selain istilah-istilah harus diketahui juga nama-nama komponen dasar engine yang membentuk combustion chamber atau ruang bakar, yaitu selain istilah-istilah di atas harus diketahui juga nama-nama komponen dasar engine yang membentuk combustion chamber atau ruang bakar, yaitu nomor 1 menunjukkan yaitu silinder linernya, dan nomor 2 itu pistonnya, dan nomor 3 intake valve, nomor 4 itu menunjukkan exhaust valve, dan nomor 5 cylinder head. Siklus engine diesel 4 langkah. 1 langkah hisap atau suction, dan langkah kedua kompresi, dan langkah ketiga tenaga atau power stroke. 4 langkah pembuangan exhaust stroke. Demikian siklus ini terjadi secara terus-menerus pada motor bakar diesel. Ilustrasi dari proses kerja diesel 4 langkah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Urutan gambar dari kiri ke kanan memperlihatkan kondisi, yaitu akhir langkah hisap, akhir langkah kompresi, awal langkah power, dan awal langkah buang memutarkan engine. Udara yang mengandung bahan oksigen diperlukan untuk membakar bahan bakar, sementara bahan bakar menghasilkan gaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembakaran, yaitu ada 3 faktor yang perlu dalam proses pembakaran, yaitu panas, udara, bahan bakar, dan menjadi pembakaran. Udara dan bahan bakar yang dipanaskan akan menghasilkan pembakaran sehingga menghasilkan gaya yang diperlukan untuk memutar engine. Udara yang mengandung bahan oksigen diperlukan untuk membakar bahan bakar, sementara bahan bakar menghasilkan gaya. Oke, mari kita lanjut di pembahasan berikutnya. Kali ini kita membahas engine basic component. Nah, komponen dasar engine yang pertama yaitu ada engine block. Apa sih itu engine block? Oke, engine block adalah bagian utama yang mendukung semua komponen engine. Dan yang kedua ada silinder. Silinder itu ialah lubang-lubang di blok engine. Yang silinder mempunyai beberapa fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu rumah untuk piston, ruang untuk pembakaran, ada meneruskan panas keluar dari piston. Oke, yang ketiga
yaitu silinder liner. Silinder liner membentuk selubung air yang membatasi air pendingin dengan piston. Terdapat dua jenis silinder liner, yaitu ada tipe basah dan tipe kering. Liner basah mempunyai O-ring yang menyekat selubung air dan mencegah bocornya pendinginan. Keempat, piston terpasang sempurna di dalam tiap silinder liner di mana bisa bergerak ke atas dan ke bawah selama proses pembakaran. Bagian atas piston merupakan dasar dari ruang bakar. Yang kelima, connecting rod. Apa sih connecting rod itu? Connecting rod menghubungkan piston ke crankshaft. Bagian-bagian dari connecting rod adalah sebagai berikut, yaitu ini yang pertama ada rod eye, yang kedua piston pin bushing, yang ketiganya itu seng, keempat cap, 5 rod bolt, 6 connecting rod bearing. Yang keenam crankshaft. Yang pertama itu ada rod bearing journal, 2 counter wake dan 3 main bearing journal, 4 web crankshaft merubah gerakan. Turun naik piston menjadi gerak berputar yang dipakai untuk melakukan kerja. Yang ketujuh, flywheel. Apa sih flywheel? Flywheel itu bisa disebut juga roda gila. Dibautkan pada bagian belakang crankshaft di dalam rumah flywheel. Crankshaft memutar flywheel pada langkah tenaga. Fungsi flywheel ada 3, yaitu 1. Menyimpan energi untuk momentum di antara langkah tenaga. 2. Membuat putaran crankshaft supaya halus. 3. Memindahkan tenaga ke mesin, torque converter atau beban lain. 8. Camshaft. Camshaft digerakkan oleh roda gigi crankshaft. Bila camshaft berputar maka cam loop berputar. Komponen valve yang terhubung ke camshaft akan ikut bergerak naik dan turun. Bagian camshaft yang mendorong valve adalah camshaft loop. Masing-masing loop mengoperasikan, yaitu yang pertama intake dan kedua exhaust valve untuk setiap silinder. Setiap loop terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama base circle, kedua rams, 3 nose, dan 9 vibration damper atau peredam getaran. Pada bagian depan crankshaft terdapat vibration damper. Alat untuk menyerupai flywheel kecil ini berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi akibat putaran crankshaft. Ada 2 jenis peredam getar, yakni yang pertama peredam karet atau rubber damper, yaitu peredam yang menggunakan karet padat untuk menyerap getaran. Yang kedua peredam cairan kental, yaitu peredam yang di dalamnya menggunakan cairan kental atau oli berat untuk menyerap getaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.